Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa sekalian, kita bahas ya pesta diskon atau obral diskon atau sunat massal ya atas maling-maling uang rakyat atau yang dikenal dengan eufemisme koruptor ya, padahal sebenarnya mereka maling ya. Daripada para maling uang rakyat ini ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung ini pesta diskon, korting ya, obral dan melakukan sunat massal, pemotongan ya, pemotongan hukuman. Inilah baiknya para Mahkamah Agung ini kepada para maling uang rakyat. Jadi ketika para maling uang rakyat ini ya, para koruptor ini mengajukan PK, mereka mendapatkan keringanan hukuman, bahkan ada yang sampai 50%, 60, 40% ya, dengan alasan seperti inilah ya. Salah satu kasus yang kita bahas, bagaimana Hakim Agung ya, Sunarto yang sekarang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, dia pernah mendiskon. Diskonnya besar loh, bukan seperti kita di supermarket 10-30%. Besar ya, dari 14 tahun menjadi 8 tahun terhadap Anas Urbaningrum yang pernah tren dengan mengatakan kalau Anas terbukti gantung Anas di Monas, padahal tidak pernah ya menggantungkan diri dia ke Monas ya. Nah inilah ya, Mahkamah Agung menyunat vonis Anas Urbaningrum jadi 8 tahun dari 14 tahun, berarti kurangnya 6 tahun ya. Ya, bayangkan itu 40% ya kira-kira ya. Kalau 50% kan 7 tahun dikurangi. Nah, ya berarti 40% ya. Nah, padahal di supermarket jarang ya diskon 40%, paling 30%, 20%, 15%. Tapi kalau Mahkamah Agung ini diskonnya besar, 40% untuk kasus ini. Kasus Verdi Sambo untuk putri istrinya itu Chandrawati, wah diskonnya 50% ya. Wah enak sekali itu. Oke, inilah yang diputuskan oleh Sunarto ya sebagai ketua majelis saat memutuskan terhadap koruptor Anas Urbaningrum. Di sini ya, dari CNN, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, hukuman terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang itu pun berkurang. Dari semula vonis kasasi 14 tahun menjadi hanya 8 tahun penjara, diskon 40% ya. Enak kali memang maling di Indonesia ini, maling uang rakyat. Dalam dokumen putusan PK Anas disebutkan pertimbangan dikabulkannya itu karena alasan permohonan PK Anas atas dasar kekhilafan hakim dapat dibenarkan. Terus di situ majelis hakim PK itu terdiri atas Hakim Agung Sunarto sebagai ketua majelis, yaitu ketua Mahkamah Agung sekarang, yang didampingi Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Hakim Agung Muhammad Askin masing-masing sebagai hakim anggota. Nah ini dia. Jadi alasannya nanti ada apa? Unus testis, nullus testis. Nah itu berlaku nanti untuk koruptor. Tapi kalau untuk kasus Vina Cirebon, 8 terdakwa ya, 8 terpidana itu nggak berlaku ya. Nah jadi alasannya di sini kita simpulkan saja, hanya satu saksi di Permai Group yang menerangkan tersebut, yaitu saksi ex Bendahara Hukum Umum Demokrat Nazaruddin. Sebagaimana hukum satu saksi tanpa didukung alat bukti lain adalah unus testis, nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian, kata majelis hakim ya Sunarto. Jadi karena yang membuktikan cuma satu saksi, yaitu Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, maka diterapkanlah prinsip unus testis, nullus testis. Satu saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain, maka tidak memiliki nilai pembuktian.
Pertanyaannya kepada Anda, Sunarto, sebagai Ketua Hakim Agung sekarang, dengan ditolaknya PK 8 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Anda tentu sudah mengikuti, nggak mungkin Anda tanpa medsos sekarang ini Anda pasti mengikuti perjalanan sidang PK kemarin, bahwa dari keputusan Pengadilan Negeri Cirebon, ada 3 saksi yang mengaku melihat terjadinya pengejaran motor Eki dan Vina di Cirebon oleh ke-8 terdakwa sekarang, terpidana sekarang. 3 saksi itu adalah Aep, yang kedua Dede Riswanto, yang ketiga Liga Akbar, tanpa didukung oleh alat bukti lain. Video CCTV tidak dibuka, karena alasannya tidak ada operator. Kan konyol itu. Kalau Anda sebagai seorang dokter hukum harusnya konyol hanya karena tidak ada operator nggak bisa dibuka. Padahal sembarang orang pun bisa melakukan ekspor itu. Tinggal dipilih aja waktu mana yang perlu rentang waktu mana yang perlu dipilih untuk diekspor, tinggal dicolokkan ke flash disk, selesai. Tapi alasannya tidak ada operator. Yang kedua, alat bukti lain yang seharusnya ada. Terjadi katanya pemerkosaan bergilir. Bahkan sangat detil, ada yang menembakkan air mani ke paha kiri atau paha lainnya. Tetapi air mani itu atau sperma itu tidak diuji DNA-nya. Yang ketiga, bahkan ada ekstraksi SMS di dalam berkas, tidak dipertimbangkan, tidak disajikan di persidangan, apalagi dianalisa oleh hakim. Itu kan harusnya kekhilafan hakim. Tidak menganalisa bukti ilmiah. Ekstraksi SMS yang membuktikan almarhum Vina mengirim SMS 22.14.10. Padahal rangkaian kejadian yang dituduhkan katanya mulai 21.15 sampai 22.30. Kok bisa rangkaian peristiwa pemukulan, pelemparan batu, pemukulan pakai samurai, pakai tangan kosong, pemerkosaan bergilir, mengantar lagi dari jembatan Talun ke lahan kosong lagi setelah diperkosa dan dibunuh, dibalikkan lagi ke jembatan Talun. Padahal ada SMS 22.14.10, bukti ilmiah diabaikan, tidak disajikan, dipertimbangkan, dianalisa, diperdebatkan di persidangan. Tapi itu kalian anggap tidak menjadi bukti baru atau dipandang tidak menjadi kekhilafan hakim. Suka-suka kalian pokoknya untuk rakyat kecil. Pokoknya kalau untuk rakyat kecil, usaha apapun kami membuktikan bahwa kalian khilaf hakim itu untuk mencari bukti, apalagi bukti ilmiah ini, tidak dapat didebat, undebatable. Tetapi kami tetap kalah. Karena kami tidak punya uang. Seperti maling uang rakyat itu, koruptor itu. Lihatlah keputusanmu pada saat untuk maling uang rakyat Anas Urbaningrum. Kau pakailah prinsip unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi kalau tidak didukung oleh bukti lain. Tanpa ada jadi dia tidak memiliki nilai pembuktian. Kembali ke kasus Vina Cirebon. Saksi fakta di situ cuma 3 yang mengaku melihat 3 pengejaran. Dede Riswanto sudah mengatakan bahwa 2016 dia memberikan keterangan palsu. Demikian pula Liga Akbar sudah mengaku 2016 dia memberikan keterangan palsu. Digiring oleh siapa itu? Aib Turudiana. Tersisalah Aib. Jadi konstruksi hukum atau konstruksi perkara terhadap ke-8 terpidana Vina Cirebon saat itu jelas berdasarkan satu saksi, si Aib.
Anda di kasus Anas Urbaningrum enteng mengatakan unus testis, nulus testis, satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak memiliki nilai pembuktian. Terus bagaimana kalau aib tok? Ya di kasus Vina Cirebon orang kecil, ya mereka hanya kuli bangunan, tidak punya duit, ya bahkan itu pro bono, para pengacaranya, ahlinya juga cuma dibayar ongkos saja, transportasi, ya memang suka rela semua untuk mencari kebenaran bagi orang-orang kecil. Gitu loh. Bagaimana? Ya? Padahal aib ini pun tidak didukung oleh bukti apapun, bahkan keterangannya bertentangan dengan bukti ilmiah, ekstraksi SMS. Dan kalian pandang novum yang diajukan bukan bukti baru, enteng kalian di Mahkamah Agung itu. Dan standar janda, ya standar ganda. Kalau ke koruptor maling uang rakyat, unus testis, nulus testis berlaku. Tapi kalau ke orang kecil, kuli bangunan, tidak berlaku itu unus testis, nulus testis. Walaupun sudah dicabut itu semua keterangan, Dede, Aib dan lainnya, Dede dan Liga Akbar, tinggal Aib. Aib pun bertentangan dengan ekstraksi SMS. Aduh, inilah kalian Mahkamah Agung, ya. Kalau ke koruptor maling uang rakyat, kalian kasih korting besar-besaran. Kasus Anas 40%, 14 tahun jadi 8 tahun. Kasus lainnya juga begitu. Enak kan? Semua dipertimbangkan. Kalau kami orang kecil, mungkin kalian berpikir, siapa sih kau? Ya, sehebat apapun ahlimu, nggak ada duit. Ya. Ketika melakukan apa itu ya, keterangan pers atau apa di akhir tahun itu, ya, statement Anda mengatakan, saya tidak menghitung uang 1 triliunnya Jarod Richard. Inilah ya, Anda menyepelekan 1 triliun uang Jarod Richard mafia perkara itu. Kalau 1 miliar per perkara fee untuk dia, maka ada 1000 perkara di Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya yang merupakan pemufakatan jahat atau kong kali kong dari pengadilan kalian, gitu. Pengadilan sesat. Harusnya kan kau sebagai ketua Mahkamah Agung saat itu menyatakan kami membuka diri kepada kejaksaan, kepolisian, KPK, agar semua yang terlibat mulai dari hakim agung, pejabatnya, bahkan administrasinya ditangkap, dibersihkan orang-orang itu. Gitu, bukan seperti mengentengkan ya, saya tidak menghitung, saya tidak ikut menghitung, gitu. Kan kesannya kau itu melecehkan ya. Keinginan rakyat itu dibongkar semua hakim agung. Kami tidak mau hakim agung kotor ada di Mahkamah Agung karena kalian menggunakan kata agung. Ya. Kok menyepelekan ya? Harusnya kan statement Anda itu statement orang yang bersih, yang tegas. Kami membuka diri ya, agar ini semua diringkus semua, gitu. Karena pengadilan MA ini untuk keadilan rakyat, bukan untuk para mafia perkara. Itu loh harusnya. Statement apaan itu kemarin itu ya? Statement pelongok-pelongok lah. Nah inilah ya kasus, kembali lagi ke kasus kontrasnya penanganan para hakim agung ini. Kalau ke para maling rakyat, uang rakyat, koruptor, mereka bisa mencari prinsip-prinsip, ya, mencari pasal-pasal hukum untuk meringankan para para maling uang rakyat. Tetapi ketika yang menjadi objek atau apalah ya PK ini orang kecil, ya mereka nggak mau tahu gitu loh, bahwa orang ke 7 terpidana nanti akan dihabiskan usianya seumur hidup sampai mati di penjara, nggak mau tahu gitu. Nggak berlaku juga nulus testis yang dia bilang itu untuk Anas Urbaningrum. Padahal tinggal aibnya gitu loh. Tinggal gampangnya Kapolri mengkonfrontasi antara Rudiana, Aib, Dede, dan Liga Akbar. Selesai itu masalah. Apalagi dipertentangkan dengan bukti ilmiah yang ada, ekstraksi SMS. Ya.
Harusnya kan kalian Mahkamah Agung begitu ada novum ekstraksi SMS itu dalam rentang waktu yang dituduhkan 21.30 sampai 22.15 21.15 sampai 22.30 ada ekstraksi SMS di situ. Maka kalian pakailah harusnya benefit of the doubt bagi terdakwa. Karena ada keraguan, maka keraguan itu keuntungan bagi terdakwa itu karena ada ekstraksi SMS yang diekstrak oleh digital forensik Polda Jabar gitu loh. Harusnya kan kalian pakai itu benefit of the doubt atau unus testis, nulus testis karena tinggal si Aep gitu loh. Kasihan anak orang, peri kemanusiaan kalian di mana sih? Kecuali ada bukti lain, ya bukti ilmiah lain nanti berikutnya. Jika didapatkan, polisi mendapatkan bukti ilmiah yang undebatable juga. Ya. Misalnya bahwa SMS itu dikirim ternyata bukan oleh Vina atau oleh pembunuhnya. Itu baru tangkap lagi orang yang ini. Gitu loh, orang yang melakukannya gitu loh. Aduh, gimana sih? Tapi kalau kepada para maling uang rakyat ini gampang kali nulus testis. Kalau sama orang kecil nggak berlaku ini nulus testis. Coba Anda baca berkas keputusan PN Cirebon. Kan cuma 3 itu, nggak ada yang lain. Ya, yang lain itu bukan saksi yang melihat kejadian. Setelah kejadian, aftermath. Seperti siapa itu satu itu? Ya pokoknya banyak lah saksi lain. Tetapi bukan saksi kunci. Gitu. Seperti AFDD dan Liga Akbar. Cuma 3 itu. 2 sudah mencabut keterangannya. Tinggal AF. Bertentangan dengan bukti ekstraksi SMS. Oke. Ya, kita lanjutkan. Inilah ya. Sunat vonis koruptor ala MA. Sangat baik sekali MA ini kalau kepada para koruptor alias maling uang rakyat. Jadi bukan Anas Urbaningrum special case. Bukan. Memang sudah obral. Contoh. Idrus Marham. Suap proyek PLTU Riau. Dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Ya, Angelina Sonda dari 12 tahun menjadi 10 tahun. Patrialis Akbar dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Dagang perkara putusan MK. Ya, terus ini Isman Gusman. Ya, suap impor gula di Korting juga 4,5 menjadi 3 tahun. OCK Ligis, suap hakim dan panetra PT UN Medan dari 10 tahun menjadi 7 tahun. Terus Coel Malaranggeng, korupsi proyek Hambalang dari 3,5 tahun menjadi 3 tahun. Jadi enak kan? Para maling uang rakyat ini kan memberikan pesan kalian kepada rakyat. Kalau kalian mau maling korupsi itu jangan kecil-kecil, semakin besar nanti diskonnya semakin besar, makin enak gitu loh. Ya, nggak ada logika matematika sedikit pun bagi para hakim ini. Misalnya, ya. Nggak tahu di kitab hukum pidananya juga nggak ada logika matematika atau bagaimana ya. Makanya pantas ya banyak sekali para peneliti di luar negeri mengatakan hakim ini bakal dicabut, ini dibuat pengangguran. Akan diganti dengan artificial intelligence. Ya. Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ya. Karena apa? Ya nanti akan dibuat ambang batas ya logika matematika dalam memutuskan. Jadi tidak ada lagi personal. Tidak ada lagi gitu loh. Kalau kau mencuri sekian, misalnya 10 juta maling motor, dihukum 1 tahun. Ya, maka kalau kau menyolong 100 juta, maka 10 tahun. Kalau 1 miliar berarti 100 tahun. 1 miliar, 10 miliar 1000 tahun atau dibuat seumur hidup begitu aja. Jadi ada ambang batas karena AI itu artificial intelligence ya. Ada 2 sebenarnya. Apa aja ya yang poin krusial yaitu bobot atau weight pembobotan dan threshold ambang batas. Cuma 2 itu aja konsep dalam AI ya. Jadi dibuat ambang batas terus dibuat thresholdnya terus dibuat pembobotan. Misalnya kalau 1 tahun dihukum kalau mencuri atau maling motor setara 10 juta maka 1 tahun itu ambang batasnya. Kalau 2 kali dia nyolong, nah itulah ada bobotnya. 2 kali, berarti kali 2 gitu. Jadi ada logika matematika AI itu. Dan ini harus diganti sebenarnya hakim ini. Ya, karena semakin banyak dia nyolong,
Ya, keputusan MA ini makin rendah, tidak ada skala liniernya. Ya, kalau nyolong motor 10 juta setara motor bekasnya, anggap 1 tahun. Tapi kalau 1 triliun, bukan skala linier, dia cuma 15 tahun. Ya, setara 150 juta kalau pakai skala linier dari motor itu. Ya, kali 15, 10 juta tadi, 150 juta. Jadi, ini memberikan pesan, makin banyaklah uang yang kalian malingin, alias kalian maling dari rakyat, maka itu skala itu makin tidak linier. Cuma 15 tahun. Ada kemarin katanya korupsi 271 triliun atau berapa itu? 300 triliun. Cuma 6,5 tahun. Berarti kan kalau maling motor 10 juta 1 tahun, berarti kan dia cuma setara dengan maling 6 sampai 7 motor aja gitu. Nah, inilah ya hukuman yang tidak logis dari para hakim agung ini. Nggak tahu mereka waktu kuliah pakai belajar matematika atau tidak gitu. Padahal matematika inilah paling fair. Kalau kau nyolong sekian, sekian. Kalau nyolong kau 10 kali lipat, 10 kali lipat. Apamu? Hukumanmu. Ini kan enggak. Semakin banyak kau nyolong, makin rendah itu. Hukumannya. Nggak ada keadilannya gitu. Nah, terus narapidana maling uang rakyat ini ya, mantan pejabat ini juga bisa mendapatkan fasilitas bebas bersyarat. Ya, inilah dia. Desi Aryani, ex-direktur utama PT Jasa Marga, terus Inyoman Damantara, Pinangki Sirna Malasari, Ratu Atut, Irfan Rifanu Mukhtar, Ojang Suhandi, Patrialis Akbar, Supendi, Surya Dharma Ali, Jumi Zola, ini semua dapat bebas bersyarat. Begitu nikmatnya koruptor di Indonesia ini, ya. Sudah dapat korting besar-besaran, bisa juga bebas bersyarat. Waduh, Mahkamah Agung memang hebat di korting semua maling uang rakyat itu ya. Tetapi ketika kita orang kecil, walaupun ada bukti ilmiah, tinggal enteng mengatakan mereka, nopum yang kalian ajukan bukan bukti baru, tidak ada kekilapan hakim. Enak kan Sunarto? Ya, Anda kayaknya juga orang yang berasal dari orang kecilnya sebelum jadi hakim kan? Kayaknya nggak tahu ya latar belakang Anda gitu. Kalau Anda benar berasal dari keluarga orang kecil, harusnya tanyakanlah kepada hakim yang menyidangkan ini, PK 8 terpidana ini, ya, kepada Jupriyadi, Yohanes Priyana, Burhan Dahlan, dan lain-lainnya. Coba kalau kau tanyakan, kenapa bukti SMS ekstraksi itu kalian abaikan bukti ilmiah itu? Ya, padahal dalam rentang waktu yang dituduhkan. Ya, kalau itu dibahas, disajikan di persidangan 2016, apakah ada kekilapan hakim, menciptakan kekilapan hakim saat itu? Kau tanyalah dulu, gitu loh. Baru kalian perbaiki. Itu baru kalian pihak pada rakyat. Janganlah mentang-mentang rakyat kecil yang diadili, ya. Kalian yang nggak mau tahu, terserah gue punya wewenang gue absolut, inkrah, nulus testis, apanya itu tadi itu, aduh ya entah apa tadi itu, nulus testis nggak berlaku untuk kasus Vina Cirebon ya. Ya, nggak tahu deh, ya. Janganlah kalian berpihak hanya kepada maling uang rakyat itu, pada rakyat kecil lah. Sesekali kalian kasih perhatian itu, ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami, Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.